harus senantiasa menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Yang alhamdulillah, salah satu nikmatnya adalah diberikannya kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita untuk kembali bisa belajar bersama, walaupun masih dalam situasi daring seperti ini. Anakku sekalian, salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau telah menunjukkan jalan yang terang benderang kepada kita semua, yang insya Allah akan membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama. Untuk hari ini kita berada di topik himpunan. Untuk materi himpunan, Pak Guru membagi menjadi dua bagian. Dan hari ini kita akan membahas bagian pertama, apa-apa yang akan dipelajari. Nanti kita lihat bersama anak sekalian. Sebelum kita lanjut, Pak Guru berharap anak-anak sekalian bisa fokus, bisa konsentrasi mengikuti materi ini agar nanti apa yang kita pelajari ini bisa anak-anak sekalian benar-benar pahami dengan benar. Baik anak sekalian, untuk pertemuan hari ini di materi himpunan kita akan bahas tentang pengertian atau definisi himpunan. Sini kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pengertian himpunan itu sendiri apa. Kemudian yang kedua, anggota himpunan. Kemudian yang ketiga, cara menyatakan himpunan. Yang keempat, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Yang kelima, himpunan semesta, diagram Venn dan komplemen himpunan. Yang keenam, himpunan bagian dan himpunan kuasa. Jadi kelihatannya padat anak sekalian. Jadi Pak Guru berharap anak-anak sekalian bisa benar-benar fokus mengikuti pertemuan kali ini. Oke anak sekalian, yang pertama pengertian himpunan. Perhatikan tabel berikut. Anak sekalian silahkan diperhatikan. Di tabel kolom pertama adalah kumpulan yang termasuk himpunan atau kelompok yang termasuk himpunan. Kemudian yang di kolom kedua ada bukan termasuk himpunan. Artinya apa? Ada nanti kelompok atau kumpulan yang bisa dikategorikan sebagai himpunan, dan ternyata ada juga kelompok atau kumpulan yang bukan termasuk sebagai himpunan. Nah, di sini kita akan pelajari bagaimana caranya mengelompokkan, nanti membedakan yang mana kelompok atau kumpulan yang bisa dikategorikan sebagai himpunan, yang mana bukan. Nah, di sini diberikan masing-masing 3 contoh. Untuk yang termasuk himpunan ada kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Nah, ini termasuk himpunan. Kemudian ada kelompok buku matematika dan sains. Ini juga kumpulan atau kelompok yang masuk dalam kategori himpunan. Kemudian kelompok hewan bertelur. Nah, ini juga masuk salah satu kelompok yang termasuk sebagai kategori himpunan. Kemudian yang bukan himpunan ada kelompok mobil bagus. Ada kelompok mobil bagus, ternyata dia bukan himpunan walaupun dia
berkelompok atau terdiri dari beberapa mobil. Kemudian ada kelompok buku yang menarik untuk dibaca. Di sebelah tadi ada kelompok buku matematika dan sains ternyata termasuk himpunan, tetapi kelompok buku yang menarik untuk dibaca ternyata bukan himpunan. Ketiga di atas, kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih termasuk himpunan, tetapi kelompok mobil bagus ternyata tidak termasuk dalam kategori himpunan. Kemudian yang ketiga ada kelompok hewan bertelur masuk himpunan. Kemudian kelompok hewan lucu ternyata tidak termasuk himpunan. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah kesimpulan barangkali tentang apa itu himpunan. Jadi himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Jadi himpunan itu syaratnya adalah kumpulan itu harus memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas anggota-anggotanya. Nah, definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Sebagai akibatnya, objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik tersebut tidak ikut sebagai anggota tersebut. Jadi kita kembali ke tabel di atas. Kenapa kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih termasuk himpunan? Karena kita bisa langsung mendefinisikan dengan jelas anggota-anggotanya apa. Kalau kendaraan beroda 4 atau lebih berarti mobil. Motor tidak masuk, walaupun dia kendaraan juga, tapi motor kan rodanya hanya 2. Jadi dia tidak termasuk anggota himpunan ini atau kelompok himpunan ini. Jadi yang termasuk di sini mobil, mungkin truk. Kalau ada, kan ada truk yang bannya lebih dari 4 atau rodanya lebih dari 4. Dari sini kita bisa melihat, oh ternyata jelas dia ini anggota-anggotanya dengan melihat berapa banyak rodanya. Jadi yang 4 atau lebih termasuk himpunan ini. Yang kurang dari 4 rodanya jadi bukan termasuk dalam anggota himpunan ini. Misalnya motor atau bentor, becak, ini tidak masuk dia. Kemudian kenapa kelompok mobil bagus bukan termasuk himpunan? Nah, karena mobil bagus itu tidak jelas yang mana anggotanya, ya, tidak jelas yang mana anggota, yang mana dikategorikan mobil bagus. Karena ada mobil yang bagus menurut kita belum tentu bagus menurut orang lain, atau bagus menurut orang lain tetapi menurut kita ternyata tidak bagus. Sehingga kelompok ini tidak jelas yang mana anggotanya. Misalnya ada mobil, satu mobil saja objeknya, misalnya mobil Avanza, menurut saya mungkin bagus, tetapi menurut orang lain mobil yang tersebut ternyata tidak bagus. Jadi anggotanya tidak bisa kita definisikan dengan jelas yang mana itu anggotanya. Begitu juga dengan buku yang kedua tadi, kelompok buku matematika dan sains, kan jelas yang masuk di sini ya buku matematika dan buku sains. Selain itu tidak termasuk. Nah, kenapa buku yang menarik untuk dibaca tidak masuk? Karena yang menarik untuk dibaca itu, kita garis bawahi kata menarik. Menarik itu tergantung dari pandangan setiap orang. Jadi, seperti tadi bagus menurut Anda belum tentu bagus menurut orang lain. Itu dia menarik menurut kita
belum tentu teman kita mengatakan itu menarik, bahkan mungkin mengatakan itu tidak menarik sama sekali. Sehingga kelompok buku yang menarik untuk dibaca itu bukan termasuk himpunan. Kenapa? Tidak jelas atau tidak jelas yang mana itu anggotanya. Kelompok hewan lucu juga tidak termasuk himpunan. Kenapa? Lucu itu tergantung orang, ya, tergantung individu setiap orang. Lucu itu yang mana? Ada sesuatu yang lucu menurut kita belum tentu lucu menurut teman kita. Nah, seperti itu. Kalau hewan yang bertelur kan jelas, ayam bertelur berarti masuk kategori himpunan ini, dalam anggota himpunan ini. Kemudian ular masuk juga karena ular itu kan bertelur juga. Jadi kalau sapi bukan anggota himpunan ini. Jadi jelas kita bisa langsung membedakan, oh ini anggotanya, ini bukan anggotanya. Jadi salah satu cirinya itu, ketika kita bisa menentukan dengan jelas yang mana anggota yang mana bukan anggota dari kelompok itu, maka kelompok itu bisa dikatakan sebagai himpunan. Akan tetapi ketika ada kelompok yang kita tidak bisa menentukan yang mana anggotanya dan semua orang sepakat dengan itu, maka kelompok itu bukan termasuk sebagai kelompok yang bisa dikatakan sebagai himpunan. Oke, anak sekalian, tentang definisi atau pengertian himpunan. Yang kedua, anggota himpunan. Suatu himpunan dinarasikan atau dilambangkan atau dinamai dengan huruf kapital. Misalnya huruf A. Jadi untuk menamai sebuah himpunan kita harus menggunakan huruf kapital. Anak sekalian pasti sudah bisa membedakan yang mana huruf kapital, yang mana bukan huruf kapital, ya. Yang biasa kita bahasakan huruf besar dengan huruf kecil. Bukan, tetapi anak sekalian harus ingat yang dimaksud besar dengan kecil itu. Ingat anak sekalian, misalnya huruf besar kan kita misalnya seperti ini. Nah, kan? Nah, ini dengan ini. Nah, yang mana huruf besar? Nah, kalau kita jangan sampai kita salah paham, yang besar itu yang bagaimana, karena ini walaupun besar daripada ini, lebih besar daripada ini, akan tetapi ini bukan huruf kapital, jadi bukan dikatakan sebagai, makanya lebih baik menggunakan kata huruf kapital daripada menggunakan huruf besar. Jangan sampai kita salah memahami apa itu huruf besar. Jadi yang dimaksud adalah huruf kapital. Jadi yang seperti inilah yang digunakan untuk memberikan nama pada sebuah himpunan. Di A, B, C menggunakan huruf kapital. Sementara ini huruf-huruf kecil seperti ini nanti digunakan sebagai anggota. Jadi ketika ada huruf yang akan dijadikan anggota himpunan, maka huruf kecil yang digunakan, ya, bukan huruf kapital. Jadi huruf kapital itu khusus untuk namanya, kemudian huruf kecil ini nanti untuk memberikan anggota himpunan, ya. Kemudian dalam himpunan, ya, dalam himpunan anggota itu bisa di dalam bahasa matematikanya itu disebut sebagai elemen. Sebenarnya seperti ini, ya, ini. Kalau anak sekalian menemukan simbol seperti ini, ya, pakai warna merah supaya jelas, seperti ini. Oke. Jika anak sekalian menemukan seperti ini, seperti huruf E,
ini agak ke depan ini, pokoknya model seperti ini, maka ini adalah simbol dari anggota sebuah himpunan. Kalau huruf kapital tadi adalah simbol dari nama sebuah himpunan, maka ini simbol dari kata anggota himpunan. Ya, jadi ketika ini simbol ini kita temukan, maka ini berarti elemen atau anggota. Kemudian kalau ada garisnya seperti ini, itu bukan anggota, jadi bukan anggota dari himpunan tersebut. Jadi menggunakan satu menggunakan garis, yang satu tidak menggunakan garis. Oke anak sekalian, ya seperti huruf E. Anak sekalian, bisa dilihat di bagian A, jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, berarti mobil itu elemen himpunan A. Elemen ini berarti mobil itu termasuk anggota himpunan A. Truk juga elemen himpunan A. Kemudian bus bukan elemen himpunan A. Bisa ya? Bus itu harusnya elemen dari himpunan A, ya, karena dia adalah kendaraan beroda lebih dari 4, ya. Bisa ada 4, ada yang lebih. Jadi ini bisa dikoreksi anak sekalian, ya, jadi ini dia adalah elemen di sini, harusnya dia seperti ini tanpa garis, ya. Seperti ini. Oke, kemudian karena bus itu kan rodanya ada yang 4, ada yang lebih dari 4. Yang bukan anggota itu ya seperti ini, sepeda motor. Kenapa sepeda motor bukan anggota himpunan A? Karena sepeda motor itu rodanya hanya 2. Oke. Nah, kemudian yang bagian B, jika T adalah himpunan alat tulis, berarti buku itu anggota himpunan T. Nah, pisau bukan anggota himpunan T. Kenapa? Karena pisau ini bukan alat tulis. Oke, jadi kalau buku termasuk himpunan anggota himpunan T, pisau bukan anggota. Jadi sekali lagi simbol ini, anak sekalian, dengan simbol ini tolong dipahami. Ini simbol untuk anggota, ya. Ini simbol untuk anggota, kemudian ini simbol untuk bukan anggota himpunan. Oke anak sekalian, bagian ketiga, cara menyatakan himpunan. Anak sekalian, seperti juga makanan misalnya, kita bisa menyajikannya dalam beberapa cara. Misalnya ada yang disajikan dalam piring, ada dalam gelas, ada di dalam mangkok dan sebagainya. Begitu juga dengan himpunan. Cara menyatakan ini kurang lebih sama dengan cara menyajikan sebuah himpunan. Nih, ada 3 cara menyajikan atau menyatakan himpunan. Ada 3. Jika diketahui himpunan bilangan caca kurang dari 5 dan himpunan itu dinamai dengan himpunan B, maka ada 3 cara untuk menyatakan himpunan tersebut. Ingat sekalian, ini adalah himpunan bilangan caca, nama himpunannya adalah himpunan B. Kemudian ingat ini bilangan caca. Bilangan caca itu, anak sekalian harus ingat, bilangan caca itu yang mana termasuk bilangan caca. Jangan sampai kita melupakan pelajaran yang lalu, bilangan caca, bilangan asli, bilangan real dan sebagainya. Ini harus anak sekalian ingat. Kemudian kurang dari 5, ini pertidak kesamaannya kurang dari 5. Jadi bilangan caca intinya di sini
anggotanya nanti terdiri dari bilangan caca dengan syarat bilangan caca itu harus kurang dari 5. Nah, kemudian nama dari himpunan itu adalah himpunan B. Nah, cara yang pertama untuk menyatakan himpunan B ini adalah dengan mendaftar anggota-anggotanya. Ya, jadi cara menyatakan himpunan yang pertama itu dengan mendaftar anggota-anggotanya. Ini disebut sebagai metode tabulasi, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal. Nah, ini stressing juga ini ya, sekalian. Kurung kurawal, karena banyak juga jenis kurung. Nah, ini perhatikan kurung kurawal seperti ini. Ini ya, kurung kurawal. Kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Jadi anggota-anggota himpunan itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, yang pertama, cara menyatakannya, yang tadi nama himpunannya adalah B, berarti B itu sama dengan, kemudian kita pasang kurung kurawal buka, kemudian 0. Kenapa 0? Ingat, bilangan caca itu mulai dari 0. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tidak berhingga. Nah, kan tetapi di sini ada syaratnya, bilangan caca yang kurang dari 5. Sehingga bilangan caca yang kurang dari 5 itu hanya kita ambil 0, 1, 2, 3 dan 4. Ingat, pemisahnya adalah tanda koma. Jadi ini anggota pertama, ini anggota kedua, ini anggota ketiga. Jadi maksudnya di sini 0 itu elemen himpunan B, 1 itu elemen himpunan B, 2 elemen himpunan B, kemudian 3 elemen himpunan B, dan terakhir 4 adalah elemen himpunan B. Kenapa 5 tidak masuk? Nah, karena di sini kurang dari 5, berarti 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu tidak masuk. Ya. Oke, anak sekalian, nah, seperti itu. Nah, kemudian mudah ini jelas anak sekalian. Jadi kita daftar satu-satu anggotanya, itulah yang disebut sebagai metode tabulasi. Kemudian yang kedua, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat. Cara menyatakannya seperti ini. Himpunan B jadi tetap sama di atas, B sama dengan, kita membacanya himpunan B sama dengan anggotanya adalah ini. Himpunan B anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B di sini anggotanya adalah sama, kita buka dan kurung kurawal. Kemudian di sini ada X. X ini tidak harus X ya anak sekalian. Kita bisa gunakan huruf lain, misalnya A, B, C, dengan catatan dia adalah huruf kecil. Jangan pakai huruf A besar atau huruf A kecil, huruf B besar, C besar dan seterusnya. Kita gunakan alfabet dengan huruf kecil. Jadi anggota himpunan B anggotanya adalah X di mana? Ya, di mana? Dengan atau dengan syarat. Ini jadi garis tegak ini dibacanya itu di mana atau dengan syarat. Jadi himpunan B yang anggotanya adalah X di mana atau dengan syarat X itu harus kecil dari 5. Ingat, X itu kecil dari 5. Ini tanda persamaan kecil dari 5. Kemudian koma X bilangan caca. Artinya X itu harus kurang dari 5. Kemudian X itu adalah bilangan caca. Nah, inilah cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat. Jadi membacanya, himpunan B yang anggotanya adalah X, di mana X itu adalah bilangan caca yang kurang dari 5, atau X kecil dari 5 dan X itu bilangan caca. Ini cara yang kedua. Kemudian cara ketiga, menyatakan himpunan dengan kata-kata atau metode deskripsi. Jadi dibahasakan. Himpunan B anggotanya adalah, ditulis saja bilangan caca kurang dari 5. Jadi yang ini diambil.
Ya, diambil, dimasukkan ke dalam kurung kurawal. Oke, anak sekalian. Jadi itu untuk bagian ketiga. Jadi ingat anak sekalian, ingat ini tadi kalau menggunakan ya, ini kalau kita menggunakan cara yang ketiga, maka bilangan caca kurang dari 5 ya, itulah yang dimasukkan ke dalam kurung kurawalnya. Oke, nah sekarang mudah-mudahan bisa dipahami. Kita di pembahasan berikutnya, yang keempat, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Nah, yang pertama himpunan berhingga, yaitu himpunan yang memiliki anggota berhingga atau dapat dihitung. Misalnya himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, koma, ini titik 3 di antara koma ini, titik 3 di antara koma itu garis ya, ini itu artinya dan seterusnya, mengikuti pola di depannya sampai berakhir di 25. Jadi ini dapat dihitung, artinya anggota himpunan A itu adalah 1 sampai 25. 26 tidak masuk, kemudian 0 tidak masuk juga. Jadi himpunan berhingga, himpunan yang memiliki anggota yang dapat dihitung atau berhingga. Himpunan tak berhingga, himpunan yang memiliki banyak anggota tidak berhingga. Jadi kalau ini tadi ada dan seterusnya, ada ujungnya 25. Kemudian kalau ini dan seterusnya tidak ada lagi di belakangnya, berarti anggota dari himpunan B ini adalah 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah bilangan ganjil. Jadi semua bilangan ganjil mulai dari 1 sampai tak berhingga itu masuk ke dalam anggota himpunan B. Nah, karena di sini tidak ada batasnya, maka dia dikatakan himpunan tak berhingga. Nah, kita bisa ambil contoh lain, misalnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kita tambahi titik 3 di depannya. Bisa juga misalnya himpunan C sama ya, pakai kurung kurawal, nah, titik 3 di depan, kemudian ingat koma itu batas dari anggota, dan sini 0, 1, 2, kemudian ditutup dengan kurung kurawal kembali. Nah, ini juga termasuk tidak berhingga atau tak berhingga. Kenapa? Karena dia ada dan seterusnya di sini mengikuti pola ini. Berarti di sini ada -1 dan -2 dan seterusnya. Tidak berhingga. Jadi kita tidak bisa menghitung atau mencaca berapa banyak anggotanya. Oke, kemudian himpunan kosong. Yang ketiga himpunan kosong, itu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan sebagai dia kurung kurawal tapi tidak ada isinya. Ya, misalnya himpunan B. Kemudian ada seperti ini. Kemudian dibalas. Tidak ada isinya di dalam sini. Maka himpunan B ini tidak ada anggotanya. Himpunan kosong. Atau bisa juga ini. Ada garis, nah, ini artinya himpunan kosong. Oke, jadi dua ini dengan ini adalah simbol dari himpunan kosong. Oke, selanjutnya himpunan semesta, diagram Venn dan komplemen dari himpunan. Oh, sudah ada muncul. Oke, himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat atau melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan huruf S. Jadi ingat, S ini selalu
menjadi lambang dari himpunan semesta. S kapital, bukan S kecil. Jadi huruf S kapital itu adalah simbol dari himpunan semesta. Jadi dia adalah anggota dari himpunan semesta itu adalah melingkupi semua himpunan-himpunan yang sedang dibicarakan pada saat itu. Ya, jadi semestanya. Biasa disebut semesta pembicaraan. Nanti akan lebih jauh dijelaskan di diagram Venn. Oke. Kemudian kedua, diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Suatu himpunan dapat disajikan dengan gambar. Gambar tersebut dinamakan diagram Venn. Himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan diberi nama S di sudut kanan atas seperti ini. Ini dimaksud, dia di sudut kanan atas diberikan kotak persegi kecil, sudut kiri atas, kemudian di dalamnya ada himpunan S. Jadi semua yang ada di dalam persegi ini itu masuk sebagai himpunan semesta, anggota semesta, baik yang ada dalam lingkaran A maupun yang ada di luar. Nah, kecuali ada di luar sini lagi, ada di luar sini, yang baru tidak masuk. Tapi selama dia ada dalam area persegi panjang, maka dia adalah anggota dari himpunan semesta. Kemudian setiap anggota himpunan S digambarkan dengan nokta-nokta diikuti objek dengan anggota di dalam persegi. Jadi seperti yang dikasih nokta atau titik, kemudian dituliskan anggotanya. Jadi tidak harus nama-nama kode seperti ini, bisa juga nama orang, bisa juga huruf kecil, huruf besar, huruf kecil, bisa juga bilangan atau angka-angka, bisa. Oke, nama kota, nama hewan, apa segala macam boleh. Kemudian himpunan di dalam S, misalnya himpunan A, Pontianak, Palangkaraya, ya, himpunan A anggotanya adalah Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Tanjung Selor, Banjarmasin. Kenapa dua ya? Bisa dihapus satu. Kalau ada dua seperti ini, dianggap satu saja. Samarinda digambarkan dengan kurva tertutup, misalnya berbentuk oval, jadi ini. Jadi bisa oval, bisa lingkaran juga boleh. Ya. Kemudian memuat anggota dari himpunan A. Yang ada di dalam lingkaran ini berwarna abu ini itu adalah anggota dari himpunan A. Ini yang ada di luar ini bukan anggota himpunan A, tapi ini masuk dalam himpunan semesta. Begitu juga dengan anggota himpunan A, masuk semua di dalam himpunan semesta. Oke, anak sekalian, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kita lanjut. Komplemen himpunan. Komplemen himpunan adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Nah, ini tadi yang ada di luar ini. Ini itu adalah komplemen dari himpunan A. Jadi bukan anggota dari himpunan A, akan tetapi masih dalam lingkup himpunan semesta. Jadi kota-kota lain yang tidak ada di dalam himpunan semesta itu tidak kita bahas di sini ya, tidak termasuk dalam himpunan S. Kan banyak nama kota yang lain selain ini. Kan tetapi ketika ada nama kota lain, misalnya Makassar, kota Makassar misalnya, atau kota Palopo, karena dia bukan anggota himpunan S, berarti dia juga bukan komplemen dari A. Jadi komplemen dari A yang dimaksud di sini itu hanya anggota himpunan semesta, yang tidak termasuk sebagai anggota himpunan A. Oke, anak sekalian. Yang terakhir, himpunan bagian dan himpunan kuasa. Himpunan bagian dan himpunan kuasa. Himpunan bagian. Syarat suatu himpunan menjadi himpunan bagian dari himpunan yang lain yaitu A. Himpunan bagian dari B
jika semua anggota A menjadi anggota B. Ingat, semua anggota A menjadi anggota B dan ada anggota B yang tidak menjadi anggota A. Mudah bisa dipahami nih anak sekalian. Bahasanya, syarat suatu himpunan menjadi himpunan bagian dari himpunan yang lain yaitu A himpunan bagian dari B. Jadi ada dua himpunan di sini, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari B jika semua anggotanya A itu termasuk sebagai anggota himpunan B dan ada anggotanya himpunan B yang bukan anggota dari himpunan A. Jadi kalau dalam diagram Venn tadi ada anggotanya himpunan B yang tidak masuk dalam lingkarannya A. Nah, itu baru bisa dikatakan sebagai himpunan bagian. Himpunan bagian dalam bahasa matematika, bahasa lainnya itu adalah subset. Ya, subset. Subset dari himpunan B. Himpunan A menjadi himpunan bagian dari B, ini A subset B. Ya, A subset dari B, artinya himpunan A itu adalah himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan ini seperti huruf U tapi dikasih baring, ya, huruf C. Jangan sampai keliru nanti dengan huruf C ini, ya, dia agak panjang dia, ya, makanya Pak Guru bilang huruf U, bukan biasanya agak panjang-panjang. Kalau C kan pendek-pendek. Ini bukan ACB tapi A subset B. Ya, sekali lagi A subset B, ini pembacanya ini subset. Himpunan A bukan himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan ini tadi. Jadi kalau subset itu seperti ini, kalau bukan subset ada garisnya ini. Jadi kalau ada tanda seperti ini berarti bukan himpunan bagian atau bukan subset. Kalau ini subset atau himpunan bagian. Lanjut. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan bagian dari A. Himpunan kuasa dilambangkan dengan P. P buka kurung A kemudian balas kurung atau PA, atau PA dilambangkan dengan PA. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. N ini melambang, biasanya dalam matematika itu selalu dibaca banyaknya anggota. Ya, banyaknya anggota dari banyaknya himpunan anggota dari himpunan kuasa PA. Ya. Jika NA sama dengan P, maka NPA sama dengan 2 pangkat NA sama dengan 2 pangkat P. Ya. Jadi seperti ini. Jadi misalnya anggota himpunan A itu ada 2, ya. Ini A anggotanya adalah 1 dan 2, berarti NA-nya itu adalah 2. Berarti NA ini dibacanya banyaknya anggota himpunan A. Dari mana dapat 2? Bukan 2 yang ini, ya. Bukan 2 yang ini. Bukan. Tapi ada dicari 1, 2. Ya. Kalau misalnya himpunan C sama dengan ada 1, 3, 5. Nah, himpunan C anggotanya adalah 1, 3, dan 5. Berarti NC itu NC bacanya ini
banyaknya anggota dari himpunan C. Caranya dapat dihitung 1, 2, 3. Jadi bukan 1, 3, 5. Jadi bukan 5, tapi 1, 2, 3. Jadi banyaknya anggota himpunan C itu adalah 3, atau MC sama dengan 3. Nah, himpunan kuasa. Himpunan kuasanya tadi ya masing-masing. Jadi ada 3, berarti ini kalau ini tadi ingat rumusnya tadi ini 2 pangkat 24. Tinggal kalau seperti ini himpunan kuasanya adalah yang pertama PA1 dan 1. Nah, pertama himpunan kosong ya, himpunan kosong, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 1 dan 2 ya. Jadi terdapat 4 himpunan kuasa dari himpunan A. Kalau ini 3 ya, berarti 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Oke, berarti ini anggotanya misalnya yang pertama himpunan kosong, kemudian 1, kemudian 3, kemudian 5, sudah 4 ya. Kemudian 1 dengan 3, kemudian 3 dengan 5 ya, kemudian 1 dengan 5. Nah, itu bisa. Sehingga semuanya nanti ada 8. Anakku sekalian silakan mencoba nantilah. Contoh soal. Ya, anakku sekalian silakan diperhatikan contoh yang ada di sini. Ya. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Himpunan A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Jawabannya, ingat cara pertama tadi dengan mendaftar anggotanya ya. Himpunan A, nama himpunannya, jadi dengan kata-kata nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J ya. Jadi ini cara yang ketiga tadi, ini yang dibilang pertama ya, dengan apa namanya tadi, dideskripsikan. Kemudian yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan ya. A atau himpunan A anggotanya adalah X. Ingat, X ini bisa bukan X ya, bisa Y, bisa C dan lain-lain. Yang penting huruf kecil. Himpunan A anggotanya adalah X, di mana X adalah nama bulan berawalan huruf J. Kemudian dengan mendaftar anggota-anggotanya, kemudian dari Januari, Juni, Juli, tidak ada yang lain ya, sudah tidak ada yang lain. Jadi karena di sini nama bulan yang awalannya adalah J, hanya ada 3. Kemudian bagian B adalah himpunan huruf pembentuk kata-kata komposisi ya. Jadi tinggal diambil kalau untuk cara pertama tadi. Silahkan dilihat anak sekalian, huruf pembentuk kata komposisi itu dengan kata-kata, kemudian dengan notasi pembentuk himpunan B, anggotanya adalah X, bisa juga ganti anak sekalian B, himpunan B anggotanya adalah Y atau Z, di mana Z itu huruf pembentuk kata komposisi ya. Kemudian dengan mendaftar anggotanya, nah ini yang perlu sekalian perhatikan, kenapa menjadi KOMPSI ya, KOMPSI, tidak membentuk kata komposisi ya. Ingat, huruf yang terdapat 2 ya, kalau ada huruf yang sama atau 2 atau lebih yang sama, maka kita tinggal mengambil satu saja. Seperti di komposisi, huruf O nya kan ada 2. Jadi nanti saat didaftar anggota-anggotanya,
huruf O itu cukup diambil satu saja untuk mewakili huruf O karena O-nya kan sama saja di situ. Ya. Kemudian juga dengan huruf I. Ya. Ada dua huruf I di kata komposisi. Jadi ada dua huruf O dan ada dua huruf I. Masing-masing hanya diambil satu untuk mewakili. Nah, jangan sampai dicari mana O-nya satu ini dengan mana I-nya satu. Ya. Itu catatannya diperhatikan, anggota himpunan yang sama ditulis satu kali. Itu ada bagian C, anak sekalian. Silahkan diperhatikan contohnya, disimak baik-baik cara kerjanya, kemudian nanti anak sekalian latihan. Maaf anak sekalian ya, ini bukan tugas 7 tapi tugas 6 ya, dikoreksi ini tugas 6 ya. Jadi sekali lagi maaf anak sekalian, ini adalah tugas 6 bukan tugas 7 ya, tugas 6. Oke, silahkan disimak. Diketahui himpunan P anggotanya adalah X, di mana X itu bilangan asli, X-nya kurang dari atau sama dengan 50 ya. Jadi ini dituliskan dalam bentuk, dinyatakan dalam bentuk notasi untuk himpunan. Himpunan P anggotanya adalah X, di mana X itu kurang dari atau sama dengan 50 dan X itu adalah bilangan asli. Tentukan himpunan berikut merupakan himpunan bagian dari P atau bukan himpunan bagian dari P. Jadi tinggal ditentukan himpunan K itu apakah termasuk himpunan bagian dari P atau bukan ya. Kemudian himpunan L begitu juga, himpunan M dengan N juga begitu. Jadi ada 4 di sini, kira gampang lah sekarang ya. Anakku sekalian tinggal menentukan apakah himpunan K ini termasuk himpunan bagian dari P. Ingat tadi definisi dari himpunan bagian apa. Silahkan kembali di awal tadi penjelasannya untuk menyelesaikan tugas 6 ini. Oke anak sekalian, latihannya ingat ya, tugas 6 langsung dikerjakan di buku tugas ya, langsung dikerjakan di buku tugas saja, kemudian difoto, nanti dikirim ke WA-nya Pak Guru. Nanti ada waktu atau jadwal yang akan diberikan kapan buku tugasnya untuk kembali dikumpulkan, karena ini mengingat kita masih dalam situasi COVID, jadi sangat terbatas waktu untuk ke sekolah. Jadi silakan tunggu jadwalnya saja anak sekalian. Di saat ada jadwal ke sekolah nanti silahkan dibawa buku tugasnya untuk dikumpulkan. Atas perhatiannya Pak Guru mohon maaf jika ada kata-kata Pak Guru yang kurang berkenan di hati anakku sekalian. Kalau ada penjelasan yang perlu untuk diperjelas, silahkan dikomunikasikan nanti di grup. Pak Guru akan membuka grup di waktu-waktu tertentu. Mohon maaf ya, karena tidak selalu Pak Guru buka grup. Untuk apa? Supaya informasi-informasi penting yang diberikan nanti tidak tertutupi oleh chat-chat yang terlalu banyak, sehingga Pak Guru membatasi waktu-waktu tertentu saja untuk membuka komunikasi di grup. Jadi kalau ada yang sangat penting yang perlu dikomunikasikan, silahkan di WA pribadi Pak Guru saja, supaya tidak terganggu informasi-informasi yang ada di dalam grup belajar kita.
Baik anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata Pak Guru yang kurang jelas, kalau ada penjelasan yang kurang bisa dimengerti, Pak Guru mohon maaf. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.